Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah semuanya. Semoga anak-anakku yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita terima pada kesempatan kali ini bisa lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang subtema 2 ya. Pelajaran 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin, Mbak Aziza tidak sempat memberikan video dan sekarang sedikit Bu Aziza ulas ya. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku diajarkan untuk wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Ya, sebelum kita melakukan wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi. Ingat-ingat, wawancara itu adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi. Di mana kita mencari informasinya? Di narasumber. Narasumbernya bisa ditentukan sendiri nantinya siapa. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita itu harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kita mau bertanya tentang apa? Jadi kita membuat daftar pertanyaan dulu. Jadi daftar pertanyaan itu diawali kata apa, di mana, siapa, kenapa. Nah, sebenarnya Bu Aziza ingin melakukan kegiatan wawancara, di mana anak-anak diminta untuk melakukan wawancara ke orang tuanya masing-masing. Jadi anak-anak membuat daftar pertanyaan dulu. Nanti setelah itu bertanya ke orang tuanya, yakni tentang masa balita. Jadi anak-anak ingin bertanya tentang apa? Misalnya waktu TK, itu kegiatannya apa saja, nanti bisa bertanya ke orang tuanya. Itu kemarin ya niatnya ya, tapi sekarang nggak terjadi. Kemarin sudah mengerjakan tugas waktu hari Kamis kemarin ya, jadi nggak usah. Jadi nantinya kalau ada kegiatan wawancara, persiapkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian pertanyaan tersebut diberikan kepada narasumbernya. Kalau masa balita, narasumbernya itu orang tua. Narasumber itu apa? Narasumber itu orang yang memiliki informasi. Kemudian yang kedua, anak-anak kemarin kalau di LKS ada sendiri ya kegiatannya. Di sini ada gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat itu apa anak-anak? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Jadi lebih membutuhkan gerakan yang lebih banyak tenaga. Itu gerakan kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Tuh, jadi gerakan tari itu ada dua macam, gerak kuat dan gerak lemah. Anggota tubuh yang dapat digerakkan, diantaranya apa? Kepala, tangan, kaki. Lah, anak-anakku semua ketika menari, anggota tubuh yang digunakan untuk menari adalah kepala, tangan, dan kaki. Kepala bisa digelengkan ke kanan dan ke kiri. Ini ada contoh beberapa gerakannya ya. Nah, kepala bisa digelengkan ke kanan dan digelengkan. Ada contoh gerakan kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Ya, gerakan menoleh. Dan menoleh bisa menoleh ke kanan, ke kiri. Gerakan mengangguk bisa ke bawah, ke atas, dan gerakan menggeleng bisa ke kanan dan adalah gerakan tangan. Contoh gerakan tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Gerakan lambai seperti yang ada di gambar ya, bisa dicontohkan gerakannya di rumah, nanti dicoba ya. Kemudian
ada gerakan merentang, ada gerakan mengangkat. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Ini adalah contoh gerakan kaki. Ada gerakan mengangkat, ada gerakan meloncat, ada gerakan mengangkat. Itu tadi gerakan dalam anggota tubuh yang bisa digunakan untuk menari ya. Nah, sekarang penjumlahan anak-anak. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunan bilangan yang akan dijumlah dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sejajar harus diletakkan sejajar. Tadi, Bu, ini jumlahnya 8.105 ya. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran 2, yaitu menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, karena kemarin kita tidak melakukan wawancara anak-anak, tadi sudah Bu Aziza buat tugas ya untuk membuat cerita masa kecil ya. Jadi langsung aja membuat cerita sesuai dengan waktu kecil apa. Nanti dikirim bentuk video ya. Jadi karena kemarin tidak melakukan wawancara, jadi sekarang bisa bekerja sama dengan ibu untuk membuat cerita. Kemudian sekarang menghargai keragaman sebagai pengalaman sila kedua Pancasila. Kita kemarin sudah belajar tentang contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita belajar tentang pengalaman sila kedua Pancasila. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Keberagaman itu anak-anak macamnya banyak sekali. Contoh keberagaman salah satunya adalah jenis kelamin. Ada perempuan, ada laki-laki. Walaupun kita berbeda jenis kelamin, kita harus tetap menghargai. Kita tidak boleh mengolok. Ya. Yang kedua, apa lagi? Contoh keberagamannya. Bisa keberagaman bentuk rambut. Ada yang rambutnya pendek, ada yang panjang, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Walaupun berbeda, kita harus tetap menghargai. Tidak boleh mengejek. Ya. Kalau kita saling menghargai, maka akan mempersatu tali persaudaraan, dan itu adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Akhiri dulu pada kesempatan kali ini anak-anakku semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, membuat video, kemudian mengerjakan yang ada di Teams ya. Oke, akhiri dulu semuanya. Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.